Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan pelajaran matematika ya. Nah, hari ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Mari kita belajar bersama. Penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Menjumlahkan atau mengurangkan berbagai bentuk pecahan harus ditentukan lebih dahulu hasil yang diinginkan dalam bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, atau persen. Nah, agar lebih memahami materinya, coba perhatikan contoh berikut ini. Contoh pertama. Tentukan hasil 5,8 ditambah 3/4 dalam bentuk desimal. Nah, untuk menjawab soal ini, kita perhatikan terlebih dahulu soalnya. Di dalam soal, kita diminta untuk merubah dalam bentuk desimal. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah pecahan menjadi bentuk desimal. Jadi, kita ubah menjadi bentuk yang sesuai dengan apa yang diminta dalam soal. Nah, kita ubah satu persatu. Yang pertama, 5,8. Coba perhatikan, 5,8 itu sudah bentuk desimal. Jadi, tidak perlu kita ubah lagi ya. Sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu 3/4. Nah, sekarang perhatikan, 3/4 masih bentuk pecahan biasa. Jadi, harus kita ubah menjadi bentuk desimal. Bagaimana cara mengubahnya? Di kelas 4, kita sudah belajar cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal, yaitu dengan menggunakan porogapit. Nah, jadi kita bagi 3 dengan 4 dengan menggunakan porogapit. Kita tulis 3, kemudian dibagi 4. 3 dibagi 4 tidak bisa ya, karena 3 itu lebih kecil dari 4. Jadi kita pinjam 0. Kita tulis 0, kemudian kita tulis 0 di belakang angka 3, sehingga menjadi 30. Kemudian kita bagi 30 dibagi 4. Kita cari 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 30. Kita peroleh 7. Kemudian kita kalikan 7 dikali 4 sama dengan 28. Kita tulis di bawahnya. Kemudian kita kurangkan. 30 kurangi 28 sama dengan 2. Kemudian 2 tidak bisa dibagi 4, berarti kita pinjam 0 lagi. Nah, pinjam 0 yang kedua tidak perlu kita tulis koma lagi ya. Jadi, langsung kita bagi 20 dibagi 4 sama dengan 5. Kita tulis di atasnya. 5 kali 4 sama dengan 20, kemudian kita kurangkan. 20 kurangi 20 hasilnya 0. Jika sudah 0 berarti sudah selesai. Berarti hasilnya adalah 0,75. Jadi 5,8 ditambah 3/4 sama dengan 5,8 ditambah 0,75. Nah, jika sudah sama-sama desimal, kita lanjut langkah yang kedua. Langkah 2, yaitu kita lihat di dalam soal adalah penjumlahan, berarti langkah kedua kita jumlahkan. Kita jumlahkan 5,8 ditambah dengan 0,75. Kita menggunakan bersusun 0,75. Ingat ya, komanya harus sama. Kemudian kita jumlahkan 5, tidak ada urutannya, jadi tetap kita tulis 5. 8 ditambah 7 sama dengan 15, kita tulis 5, kemudian kita simpan 1.
1 ditambah 5 ditambah 0 sama dengan 6. Jangan lupa kita tulis komanya berurutan ya. Jadi 5,8 ditambah dengan 3/4 itu sama saja dengan 5,8 ditambah 0,75, hasilnya adalah 6,55. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lanjut contoh yang kedua. Tentukan hasil 4,5 ditambah 60% dalam bentuk persen. Nah, sama seperti tadi ya. Untuk menjawabnya, kita lihat dulu soalnya. Di dalam soal, kita diminta mengubah dalam bentuk persen. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ubah menjadi persen sesuai dengan apa yang diminta dalam soal. Nah, sekarang kita ubah satu persatu. Yang pertama, 4,5. Kita lihat, 4,5 adalah bentuk desimal. Jadi, kita perlu untuk mengubahnya. Ubah menjadi persen. Bagaimana cara mengubah desimal menjadi persen? Mengubahnya yaitu dengan memindahkan koma 2 langkah ke belakang. Jangan lupa ya, komanya dipindahkan 2 langkah ke belakang. Nah, kita tulis dulu 4,5. Sekarang kita pindahkan komanya 2 langkah. Kita tulis 1, 2. Jadi komanya ada di sini. Jika ada yang kosong, kita tulis dengan angka 0. Jadi 4,5 itu sama dengan 450%. Komanya kita pilih yang paling belakang. Jadi tidak usah dituliskan ya. Kemudian kita lanjut 60%. Nah, 60% ini sudah dalam bentuk persen ya. Jadi tidak perlu kita rubah lagi. Nah, sekarang kita lanjut langkah yang kedua. Karena bentuknya sudah sama-sama persen ya. Lihat soalnya adalah penjumlahan. Berarti langkah yang kedua adalah jumlahkan. Kita jumlahkan 450% ditambah dengan 60%. Penjumlahan persen kita jumlahkan bilangan di depannya. 450 ditambah 60 sama dengan 510%. Nah, jadi 4,5 ditambah dengan 60% itu sama dengan 450% ditambah dengan 60%. Hasilnya adalah 510%. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Nah, ini berlaku juga untuk pengurangannya ya. Nah, teman-teman, jika di dalam soal tidak tertuliskan kita harus mengubah dalam bentuk apa, maka teman-teman bebas mengubahnya dalam bentuk apapun. Boleh pecahan biasa, boleh campuran, boleh persen ataupun desimal. Jadi bebas ya mau pilih yang mana, yang penting diubah menjadi bentuk yang sama. Sekian pelajaran hari ini, tetap semangat belajar matematika ya, karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.